Oke, Selamat pagi, Dr. Andi Khomeini. Dr. Koko merupakan spesialis penyakit dalam yang juga belajar mengenai genetika virus. Dr. Koko ingin tahu, Dok, mengenai pagi. tipe-tipe baru virus corona, Dok. Hmm, Tipe-tipe baru ya. Jadi gini, itu sebenarnya bukan tipe baru-baru amat, tapi kitanya yang baru menemukan. Jadi kalau kita lihat ya, eh, awal Maret 2020 itu diumumkan ada dua strain, type L dan type S dari virus corona yang 2019, yang SARS-CoV-2. Nah, di akhir Maret itu udah dinyatakan, disebutkan bahwa ada 3 strain dan sekarang disebut sebagai type A, type B, dan type C. Perkembangannya makin ke sini, strain yang ditemukan itu makin banyak. Kalau nggak salah sudah ada yang sempat menyebutkan 8, ada yang juga yang menyebutkan 11. Tapi para ahli berdebat apakah ini benar bisa kita kategorikan sebagai sebuah strain baru atau dia cuma variasi minimum, jadi masih dilihat agak dekat kekerabatannya dengan 3 kelompok yang tadi, tipe A, tipe B, dan tipe C. Jadi untuk saat ini masih ada 3 strain yang kelompok besar dari virus corona yang sekarang lagi pandemi di 2020 ini. Kalau kita lihat di grafis, Dok, setiap tipe berada di lintas benua, baik itu di Ya, Eropa, di Amerika, termasuk juga di Asia. Nah, kalau oke. Indonesia itu masuk tipe yang mana, Dok, ini, Dok? Nah, kalau kita lihat sebarannya, tipe A itu merupakan tipe yang dianggap origin. Origin, jadi dia awalnya itu dari Cina daratan. Tapi seiring waktu ternyata tipe B kemudian menjadi lebih banyak ditemukan di sana. Nah, kemudian dilihatlah sebarannya itu di sepanjang Asia Timur memang lebih banyak yang B. Untuk yang di Amerika yang sekarang kasusnya itu mendekati 600.000, itu lebih banyak yang A, yang tadinya origin tapi sudah dikalahkan populasinya oleh yang B, lebih banyak ditemukan yang B. Tapi dia masih lebih banyak di Amerika sana, itu lebih banyak yang A. Nah, untuk yang C sendiri, ini banyaknya ditemukan mulai dari Singapura dan juga daratan Eropa. Tapi B juga banyak di sana karena kan ada kalau nggak salah sempat ada uh, populasinya itu antara B dan C yang lebih banyak. Nah, ini masih bergeser terus karena data-datanya terus masuk yang mana yang lebih banyak. Tapi ya seperti itulah situasinya sekarang. Nah, kalau kita di Indonesia itu ada beberapa penelitian yang menyebutkan D lebih banyak, tapi ada juga yang menyebutkan kayaknya kalau berdasarkan pola kedekatan geografis kita, C juga lebih banyak, dan B dan C ini mirip, agak mirip karena C disebutkan sebagai anak perempuan, daughter dari si B. Jadi kita di Indonesia masing-masing ada 3 tipe itu dinyatakan ada, tapi populasinya jumlah pasien yang kena tipe A, tipe B, tipe C itu masih bergerak dinamis. Tipe B dan tipe C ini kayaknya lebih dominan lebih banyak daripada yang tipe A. Perbedaannya, Dok, kalau dilihat dari gejala tipe A, B, C ini seperti apa, Dok? Hmm, Tipe A tadinya itu dinyatakan yang lebih severity-nya lebih berat. Jadi klinisnya lebih berat, dan itu juga yang kita lihat di Amerika, yang terjadi di Amerika sekarang. Tapi lagi-lagi mengenai berat tidaknya gejala ini bukan hanya ditentukan oleh kemampuan virus untuk merusak, kemampuan virus untuk bereplikasi di dalam badan manusia, tapi juga ditentukan oleh daya tahan tubuh manusia tersebut. Itu sebabnya ada populasi yang rentan, seperti pada populasi kita yang senior citizen, kemudian mereka juga yang dengan penyakit-penyakit penyerta seperti DM, cancer, ada penyakit paru yang lain yang sebelumnya yang tidak tertangani dengan baik. Nah, hal-hal ini yang ikut
berperan dalam menentukan berat tidaknya gejala yang dialami oleh pasien-pasien. Dokter, kan sekarang sudah diketahui paling tidak dari sejumlah penelitian sebaran mengenai tipe A, tipe B, tipe C. Artinya kan kita sudah bisa mengklasifikasikan dengan gejala yang sifatnya sementara saat ini. Iya, jadi dugaannya masih sama. Tipe A itu menyebabkan gejala yang lebih berat. Dan tipe B, tipe C ini, tipe B ini yang mutasinya lebih lambat. Nah, tipe C ini lebih adaptif dan juga virulensinya lebih cepat. Tapi gejalanya lebih ringan. Tapi lagi-lagi itu tidak bisa kita jadikan patokan. Pertama karena virus ini masih baru, masih baru dinyatakan outbreak mulai dari Desember 2019 akhir, sampai sekarang kira-kira sudah 4 bulan lebih berarti. Nah, itu para peneliti memang sudah menemukan sequencing-nya, tapi untuk memberikan respon seperti vaksin dan obat-obatan kan itu pengembangannya tidak sebentar, perlu waktu beberapa belas bulan sampai beberapa tahun. Jadi ya kita nggak bisa bicara hanya yang mana yang lebih ganas. Kalau saya sih pengennya kita putus mata rantai penularannya. Itu justru pekerjaan paling penting kita sekarang karena tata laksananya saat ini pada pasien-pasien itu tidak terlalu jauh berbeda. Jadi tata laksana suportif pada mereka yang ringan, kemudian ada pemberian obat-obat yang levelnya lebih tinggi pada yang klinisnya lebih berat. Tapi overall itu semua mengikuti standar yang sama. Tidak membedakan mana yang type A terus obatnya berbeda, type B obatnya beda, itu enggak seperti itu. Menarik Dokter Koko mengatakan kita harus sama-sama bisa memutus mata rantai ini. Maksud saya begini Dok, kalau kita berkomitmen untuk memutus mata rantai ini, artinya kalau sekarang, kan per 15 April kemarin angkanya sudah 5.100 lebih kasus positif Ya, COVID-19 di di Indonesia. Indonesia. Oke. Kalau untuk sekarang Dok, dengan angka bisa dikatakan sudah tinggi sekali di Indonesia, di luar prediksi kita yang awal kan Dok ya. Bagaimana cara memutus mata rantai corona di Indonesia agar ya saya katakan musnah lah dari Indonesia gitu Dok. Oke, soal musnah itu nanti mungkin kita bisa bahas lagi, tapi soal memutus mata rantai ini adalah pekerjaan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Oke. Jadi dan kita tapi harus komit karena regulasinya kemudian sudah diumumkan juga oleh Pak Presiden, sudah dijalankan oleh Pak Gubernur sampai berapa wilayah itu sudah ada koordinasi. Saya pikir itu langkah yang cukup bagus, tapi kita harus push lebih kencang dan juga lebih komit. Hal-hal yang disampaikan seperti lebih banyak di rumah, itu poin yang penting. Kemudian yang kedua adalah physical distancing. Ya, menggunakan masker, meskipun yang merasa sehat juga tetap kita menggunakan masker agar tidak menularkan kalau dia seorang carrier asimptomatik dan juga tidak tertulari kalau dia masih sehat. Karena kita udah tidak bisa mengenali virus ini. Ini kan tidak seperti binatang yang kasat mata ya. Ini ukurannya 0,1 mikron. Jadi kita harus meningkatkan perilaku kita, level perilaku hidup bersih sehatnya itu 1-2 level dibanding lebih tinggi dibandingkan sebelum wabah. Dan disiplin. Tapi sampai kapan Dok kita pakai masker, kemudian sarung tangan, menjaga jarak fisik satu dengan yang lainnya? Kan pengen juga Dok kembali ke kehidupan normal seperti sedia kala, bisa jalan-jalan kemanapun gitu kan Dok ya? Ya, in my opinion Bang Andro, kita mungkin nanti akan masuk pada satu tahap, satu fase yang disebut new normal. Jadi level normal yang baru. Dan kita kan memang kemudian pada fase-fase ini beberapa minggu ini belajar bahwa ada pekerjaan-pekerjaan kantor yang bisa kita kerjakan dari rumah. Itu satu. Ada kuliah jarak jauh, ada meeting-meeting yang bisa diselesaikan melalui digital. Dan ini kemudian membuat orang mungkin melihat sisi efektivitasnya, efisiensinya itu ada di situ. Jadi ini akan membentuk new normal. Tapi di sisi lain kita juga perlu new norm. Jadi sama dengan teman-teman kita di beberapa negara itu
Bahkan di Singapura itu sepakat untuk maju dan menyebutnya new norm, jadi norma baru. Tadinya standar kebersihannya seperti apa, nah sekarang mereka meningkatkan standar kebersihan tersebut. Mungkin kita di Indonesia sudah harus belajar untuk etika batuk dan bersin, tidak lagi buang sampah, buang ludah sembarangan, tidak lagi kalau sakit itu mungkin perlu tidak memaksakan diri ke kantor, tapi 2-3 hari dia mesti istirahat di rumah agar tidak menularkan. Jadi ini membentuk norma baru. Kalau ditanyakan sampai kapan, ini nanti menunggu keputusan dan pengumuman dari pemerintah dan otoritas kesehatan. Baik itu WHO karena ini kan pandemi secara global, maupun dari Kementerian Kesehatan karena dan pemerintah Indonesia sendiri yang punya otoritas di dalam. Kalau kita belajar dari sejarah, di tahun 2002 sampai 2003 itu pernah ada SARS yang pertama. SARS-CoV, nggak disebut SARS-CoV-1, tapi itu dianggap seperti abang dari SARS-CoV-2 ini. Itu berlangsung epideminya sekitar 2 tahun, 2002 sampai 2003. Baru kemudian dicabut status epidemi tersebut, tapi kan kasusnya masih terjadi setelah itu masih ada tuh secara sporadis, tapi jumlahnya sudah sedikit. Jadi sudah tidak dinyatakan sebagai epidemi lagi. Hal yang agak dekat terjadi sekitar 2014. Waktu itu ada wabah MERS di Timur Tengah. Nah, di Timur Tengah yang kalau kita ingat sempat ada unta-unta yang dipisahkan entah dikandangkan ke satu lokasi atau mungkin di sebagian dimusnahkan oleh pemerintah Saudi dan pemerintah lain di Timur Tengah karena waktu itu sempat diduga transmisinya melalui unta. Dan ini ya keluarga virus corona juga waktu itu. Nah, itu berlangsung juga sekitar 1-2 tahun baru kemudian dinyatakan cukup aman. Bahwa kasusnya masih sporadis terjadi, ya itulah yang menjadi PR kita sampai hari ini. Jadi riset mengenai obat-obatannya, vaksinnya, epidemiologinya itu masih. Jadi SARS saja yang pertama sampai 2002 sampai 2019 itu masih ada penelitiannya. Kalau kita mau compare ya. Berarti virus itu tidak musnah, tidak punah dia. Somehow dia masih survive di alam, dan kalau ada yang terinfeksi, kemudian daya tahan tubuhnya gagal mengeliminir, ya akan jatuh sakit. Hal yang sama juga bisa diprediksi terjadi pada SARS-CoV-2. Itu sebabnya ini kemudian nanti kita menunggu status pandeminya. Jadi ada 2. Pandeminya mungkin akan dinyatakan berakhir beberapa bulan dari sekarang, tapi virusnya sendiri kan kita tidak bisa lihat di alam apakah dia musnah atau enggak, karena ukurannya begitu kecil. Lagi pula sejarah corona ini, virus corona ini, dia udah beribuan tahun dia. Bahkan ribuan tahun sebelum Masehi itu sudah ada ditemukan sampel yang mengandung komponen virus ini. Berarti nenek moyangnya juga sudah ada dari dulu. Berarti sudah bersama leluhur kita. Nah, apakah dia dalam hitungan bulan bisa musnah, saya ragu. Tapi yang jelas kita harus memperbaiki 2 standar di Indonesia dan juga seluruh dunia. Jadi standar kehidupan manusia menjadi lebih bersih dan lebih sehat itu 1. Standar pelayanan kesehatan kita lebih canggih itu poin kedua. Baik, Dokter Koko, apa yang membuat Dokter Koko ragu gitu dengan musnahnya virus corona dalam waktu dekat, Dok, di Indonesia? Ini bukan bermaksud menakut-nakuti penonton, ya Dok, itu, tapi kan ini paling tidak ada data ilmiah yang bisa kita dengarkan seksama agar bisa mempersiapkan diri, Dok, untuk jangka panjang. Dengan Ya, istilah itu tadi, tadi new norm. new norm. Jadi karena pertama ya ada sejarahnya ribuan tahun virus corona itu. Sama juga dengan demam berdarah. Virus dengue itu juga sudah bersama manusia kan udah begitu lama ya. Terus Helicobacter pylori itu udah ribuan tahun juga. Jadi berdasarkan sampel yang diteliti kita sudah bersama kuman-kuman tersebut sudah begitu lama. Tapi dia tidak menyebabkan sakit kepada seluruh populasi.
Kan itu kuncinya di situ. Jadi bagaimana kita membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih fit, sehingga tidak sakit gara-gara terinfeksi virus-virus ini. Itu PR-nya, PR secara personal, PR secara komunitas, dan juga PR global. Nah, soalnya kalau mau dibilang musnah, saya pikir itu agak sulit ya. Karena di alam ini ada keseimbangan yang secara dinamis dia terus berjalan. Dan ya tadi, yang Corona 1 aja itu dari 2002 sampai 2019 risetnya masih terus ada. Ya kan? Kalau berdasarkan itu berarti mau di-compare, ya nanti SARS-CoV-2 juga akan berlangsung tidak hanya dalam beberapa bulan. Cuma yang kita harapkan pandeminya yang selesai. Karena kalau yang kita takutkan dengan pandemi kan adalah warga yang sakit itu tidak mendapatkan layanan kesehatan Betul, betul, yang betul. optimal. Karena lonjakannya begitu tinggi. Nah, Mhm. kalau kasusnya 1-2 ya, ini kan berarti insya Allah rumah sakit kita, dokter-dokter kita di Indonesia atau dimanapun di seluruh dunia itu siap menangani. Sudah punya pengalaman, ada guidance, ada ruangan, ada fasilitas, dan tidak lagi ada lonjakan besar. Betul. Berarti kita bisa memberikan pertolongan yang optimum. Di situ ininya. Jadi ada sisi di mana mungkin manusia sulit mengintervensi karena Mhm. di alam ini begitu dinamisnya. Orang di dalam satu genggam tanah yang kita pegang saja, jumlah kuman itu bisa lebih banyak dari seluruh manusia di muka bumi kalau dihitung satu Mhm. persatu. Oke. Dan kita nggak tahu di dalam tanah itu ada apa aja. Ada kuman baik di sana, ada kuman yang komensal, ada kuman yang tidak baik dalam tanda kutip. Ya gitu. Betul. Dokter Koko, berbicara mengenai formulasi, kan kita berharap angka kesembuhan ini lebih tinggi dari angka kematian dan bisa menekan kasus positif di Indonesia. Mungkin dari Dokter Koko tuh ada semacam apa sih formulasi yang harusnya bisa dilakukan oleh kita semua, ya khususnya pemerintah itu untuk menangkal penyebaran virus corona ini, Dok? Pakai obat apa gitu, Oke, Dok? ya. Jadi mungkin karena kemarin sempat kami ke BNPB juga untuk sharing Hmm. mengenai apa saja sih yang sebenarnya kita udah lakukan dan apalagi yang perlu kita push. Tidak bisa tidak, ini bicara mengenai agent, host, environment. Jadi dalam konsep sakit, sehat, sembuhnya seseorang itu ada 3 komponen. Jadi ada komponen host, inangnya, dalam hal ini manusia dan mamalia yang lain. Hmm. Kemudian agent, dianggap si virus coronanya kalau pada pandemi ini, dan juga environment, lingkungan. Nah, tentu kita harus memperbaiki 3 sisi ini. Di sisi agent, kita mencoba menghalangi agentnya itu berpindah transmisinya Hmm. dengan physical distancing, menggunakan masker, cuci tangan, cuci pakaian, ya standar baru perilaku hidup bersih sehat. Di sisi host, itu kita mencoba memperbaiki daya tahan tubuh. Hmm. Nah, ini kan yang dikerjakan beramai-ramai ya. Kita Betul, bisa betul, lihat betul. orang berjemur, kemudian lebih banyak makan sayur, memperbaiki gizi. Kemarin Presiden juga menarasikan kampanye makan ikan. Ya, itu juga adalah salah satu upaya untuk memperbaiki pertahanan tubuh kita. Jadi kalau nutrisinya bagus, dan di ikan ini kita tahu ada komponen-komponen seperti zinc, omega 3, dan Hmm. mineral Hmm. vitamin yang lain yang penting, itu kan memperkuat hostnya. Jadi kalau hostnya kuat, agen penyakit ini juga tidak serta-merta menjadikan mereka sakit. Atau kalaupun sakit, gejalanya ringan. Atau kalau sakit, hostnya kita perbaiki, daya pulihnya lebih cepat. Hmm. Nah, di sisi yang ketiga, sisi environment, tentu kita minta agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Karena yang itu tadi, ada konsep kompetitif di antara Hmm. mikroorganisme yang kita tidak lihat. Kuman yang kuman A kemudian bersaing dengan kuman B, ada begitu banyak. Nah, ini pentingnya untuk tidak merusak lingkungan, karena kalau dirusak maka akan lebih cepat lagi terjadi
mutasi yang menyebabkan kuman-kuman patogen ini lebih cepat belajar. Nah, itu yang kita pengen hal-hal ini bisa diperbaiki sehingga tidak hanya bicara soal pandemi COVID-19, tapi secara umum penyakit-penyakit lain juga bisa kita tekan. Baik. Hanya dengan 3 konsep sederhana tadi, tapi penjabarannya kan banyak. Jadi Betul. perilaku hidup bersih dan sehat, tidak merusak lingkungan, dan orang-orangnya kita sendiri nutrisinya harus bagus, kemudian bagaimana kita sesama manusia itu interaksinya juga bagus. Hal-hal itu yang harus kita perbaiki sekarang. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak nih Dokter Andi Khomeini yang akan bisa Pak Dokter Koko. Semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk publik. Thank you, Bang Andro. Thank you, Dok. Thank you. Tarik kota saya ini dulu, Dok, ya.